Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Memoriza. Di sini ya Kak, saya akan menjelaskan mengenai statistik Bose-Einstein. Pada statistik Bose-Einstein ini kita akan mempelajari partikel boson, foton, fonon, dan helium. Jadi, tujuan pembelajaran dari statistik Bose-Einstein ini adalah agar membangun bagaimana proses membangun statistik Bose-Einstein dengan menggunakan prinsip statistik murni yang digabungkan dengan prinsip kekekalan dalam fisika seperti kekekalan energi dan jumlah partikel. Selanjutnya kita akan kita mulai dengan sifat dasar boson. Sifat dasar boson semacam ini dikenal dengan partikel klasik. Contoh partikel klasik adalah atom dan molekul gas. Jadi salah satu contoh dari partikel klasik itu adalah atom dan molekul gas. Yang dapat kita bedakan bukan berarti kita dapat melihat dengan mata telanjang. Jadi partikel tersebut kita tidak dapat melihat dengan mata telanjang, tapi bisa kita bedakan dengan mata telanjang. Bahkan dengan mikroskop pun kita tidak dapat membedakan satu partikel dengan partikel lainnya. Bahkan dengan mikroskop pun susah membedakannya. Selanjutnya sifat partikel subatomik yang tidak dapat dibedakan dapat dipahami dari konsep gelombang partikel. Panjang gelombang dengan Broglie, partikel-partikel tersebut memenuhi lambda sama dengan H per mv, dengan m adalah massa partikel, f adalah laju partikel. Karena m untuk partikel subatomik sangat kecil, maka panjang gelombang adalah lambda, cukup besar. Panjang gelombang yang besar menyebabkan fungsi gelombang dua partikel yang berdekatan tumpang tindih, atau kita sebut dengan berimpitan. Kalau dua fungsi gelombang tumpang tindih, maka kita tidak dapat lagi membedakan dua partikel yang memiliki fungsi-fungsi gelombang tersebut. Sistem kuantum yang akan kita bahas ada dua macam, yaitu boson dan fermion. Boson adalah sistem yang memiliki spin kelipatan bulat dari H sama dengan 2pi. Sistem ini tidak memenuhi prinsip eksklusi Pauli, sehingga satu tingkat energi yang dapat ditempatkan oleh partikel dalam jumlah berapapun. Sebaliknya fermion memiliki spin yang merupakan kelipatan ganjil dari setengah H/2pi. Sistem ini memenuhi prinsip eksklusi Pauli, tidak ada dua partikel atau lebih yang memiliki keadaan yang sama. Jadi dalam hal ini kita akan membahas tentang boson dan fermion, yang dimana boson itu boleh banyak partikel di dalamnya. Kalau fermion tidak ada dua partikel atau lebih memiliki keadaan yang sama. Selanjutnya kita akan belajar mengenai konfigurasi boson. Mari kita mulai dengan menurunkan statistik untuk boson. Statistik ini dinamakan statistik Bose-Einstein agar dapat menentukan fungsi distribusi dari Bose-Einstein. Kita terlebih dahulu mencetak konfigurasi dan probabilitas paling besar. Konfigurasi ini memiliki probabilitas yang jauh lebih besar, dan konfigurasi ini yang lain hanya hampir seluruh waktu sistem boson membentuk konfigurasi tersebut. Sifat rata-rata assembly dapat dianggap sama dengan sifat konfigurasi maksimum tersebut. Di sini kita membagi tingkat energi sistem dengan assembly atas M kelompok sebagai berikut. Ini seperti yang kita jelaskan kemarin tentang penggabungan kelompok-kelompok, yang dimana misalnya kelompok 1 memiliki jumlah keadaan G1 dan energi rata-ratanya E1, dan kelompok 2 memiliki jumlah keadaan G2 dan energi rata-rata E2, dan terus seperti kelompok 3 memiliki jumlah keadaan G3 dan energinya adalah E3. Dan di sini kelompok S memiliki jumlah keadaan GS dan energi rata-ratanya adalah ES. Kelompok M memiliki jumlah keadaan GM dan energi rata-ratanya adalah EM. Kita akan menentukan beberapa penyusunan yang akan dilakukan jika ada N1 di kelompok 1 dan N2 di kelompok 2 dan seterusnya, dan ada NS di sistem kelompok S dan ada NM di sistem kelompok M. Mari kita tinjau kelompok 1 di mana terdapat G1 dan keadaan N1 sistem. Mari kita analikan suatu keadaan sebuah kursi
dan satu sistem dianalogikan sebagai sebuah benda yang diletakkan di atas kursi tersebut. Satu kursi dapat disaja kosong atau menampung benda dalam jumlah berapapun. Untuk menghitung jumlah penyusun benda, kita dapat melakukan sebagai berikut. Jadi seperti ini. Dalam satu kursi ini, kalian boleh menaruh berapapun benda di atasnya, karena di situ kita akan menghitung jumlah penyusunan benda tersebut, dan boleh juga tidak mengisi sama sekali benda di dalamnya. Selanjutnya, oleh karena itu, jumlah total kursi di G1, maka jumlah total kursi yang dapat dipertukarkan hanya G1 min 1, karena salah satu kursi harus ditetapkan di ujung bawah. Di ujung bawah, partikel bersama dengan partikel sebanyak N1, maka jumlah total benda yang dipertaruhkan dengan tetap memenuhi sifat bosom adalah G1 kurang 1 tambah N1 sama dengan G1 tambah N1 min 1. Akibatnya jumlah cara penyusunan dapat dilakukan adalah G1 tambah N1 kurang 1 faktorial. Itulah cara menghitungnya. Karena sistem bosom tidak dapat dibedakan, itu cara mencari G1-nya tadi. Selanjutnya, karena sistem boson tidak dapat dibedakan dengan satu sama lain, maka pertukaran sesama partikel dengan sesama kursi tidak menghasilkan penyusunan yang berbeda. Jumlah penyusunan sebanyak G1 tambah N1 kurang min 1 faktorial secara implisit memperhitungkan jumlah pertukaran antar partikel dan antar kursi. Jumlah pertukaran antar partikel adalah N1 faktorial dan jumlah pertukaran antar kursi adalah G1 faktorial. Oleh karena jumlah penyusunan yang berbeda untuk N1 boson di dalam G1 keadaannya hanyalah, jadi apabila di penyusunan berbeda dari N1 boson di dalam G1, jadi kita akan merumuskan sebagai G1 tambah N1 min 1 faktorial per N1 faktorial G1 faktorial. Seperti ini. Selanjutnya, hal sama berlaku pada kelompok 2 yang mengandung G2, keadaan dengan populasi N2 sistem. Jumlah cara penyusunan yang berbeda-beda sistem ke dalam keadaan tersebut. Sama seperti G1, apabila kita menurut penyusunan di sini, kalau misal G1 tadi adalah G1 tambah N1 min 1 per N1 faktorial G1 faktorial. Kalau di N2, kita rubah. Jadi kita akan mencari di penyusunan kedua, yang dimana G2 ditambah N2 min 1 faktorial per N2 faktorial G2 faktorial. Terakhir, kelompok energi ke M. Nah, cara mencari energi ke M ini sama saja seperti energi 1 dan energi 2, yang dimana kita akan mencari N. Jadi kita akan menggunakan rumus Gm tambah Nm kurang 1 faktorial per Nm faktorial Gm faktorial. Akhirnya jumlah di atas, setelah ini kita akan penyusunan berbeda dengan cara bersamaan M. Sistem di dalam G1 keadaan N2, sistem dalam G2 Nm, sistem dalam Gm keadaannya adalah. Setelah itu kita akan menyatukan dalam sebuah rumus seperti ini, yang dimana G1 tambah N1 min 1 faktorial per N1 faktorial G1 faktorial dikali G2 tambah N2 min 1 faktorial per N2 faktorial G2 faktorial dikali G titik dikali dengan Gn tambah Nm min 1 faktorial per Nm faktorial Gm faktorial, yang menghasilkan Pgs tambah Ns min 1 per Ns faktorial Gs faktorial dari S sama dengan 1 sampai dengan M. Kita harus juga memperhitungkan jumlah cara membawa N sistem dari luar untuk didistribusikan ke dalam tingkat-tingkat energi di atas. Jumlah cara pengambilan N sistem adalah N faktorial. Karena sistem tidak dapat dibedakan, maka jumlah tersebut harus dibagi dengan N faktorial, sehingga jumlah total cara membawa N sistem ke dalam tingkat-tingkat energi tersebut di dalam assembly adalah N1 per N1 faktorial, N faktorial per N faktorial sama dengan 1. Jadi apabila kita memasukkan sesuatu ke dalam, jadi kita akan menggunakan cara mengambil dengan N faktorial, di mana N faktorial per N faktorial sama dengan 1. Akhirnya, setelah melakukan penjumlahan perumusan tadi, kita akan dapat jumlah penyusunan sistem-sistem dalam assembly bosom, yaitu W sama dengan P Gs tambah Ns min 1 per Ns
faktorial GS faktorial dari sampai dengan 1, S sama dengan 1 sampai dengan M. Selanjutnya kita akan belajar mengenai konfigurasi maksimum. Peluang kemunculan paling besar apabila logaritma ruas kiri dan kanan bersamaan. Jadi sekarang kita akan mencari kemunculan paling besar, yaitu konfigurasi maksimumnya. Kita akan menggunakan rumus ini, yang dimana ln W sama dengan ln PGS tambah NS min 1 faktorial dibagi dengan NS faktorial GS faktorial S sama dengan 1 sampai dengan M sama dengan sigma ln GS tambah NS min 1 faktorial per NS faktorial GS faktorial sampai S sama dengan 1 sampai dengan M, yang dimana menghasilkan ln sigma GS tambah NS min 1 faktorial kurang ln NS faktorial kurang ln GS faktorial dari S sama dengan 1 sampai dengan M. Kemudian setelah melakukan perumusan itu, kita akan melakukan penyederhanaan sebagai berikut, di mana ln GS tambah NS kurang 1 sama dengan GS tambah NS kurang 1 ln GS tambah N1 kurang 1 kurang GS tambah N min 1, yang dimana kita akan mendapatkan ln NS faktorial sama dengan dari NS ln NS kurang NS. Setelah itu, dengan pendekatan tersebut, maka persamaan 5.6 menjadi ln W sama dengan dari sigma GS tambah NS kurang 1 ln GS tambah N1 min 1 kurang GS tambah NS kurang 1 dari S sama dengan 1 dari S dengan 1 sampai dengan M. Dan jumlah total sistem serta energi total assembly sebagai memenuhi, dan energi total tersebut adalah N sama dengan sigma NS S sampai S sama dengan 1 sampai dengan M, dan U sama dengan sigma NS ES S sama dengan 1 sampai dengan M. Maupun untuk assembly yang terisolasi sehingga tidak dapat tekanan sistem maupun energi antara assembly dan lingkungannya, jumlah sistem maupun energi assembly konstan. Perbatasan ini dapat kita nyatakan dalam bentuk diferensial berikut ini, yang dimana delta N sama dengan sigma delta NS sama dengan 0 sampai S sama dengan 1 sampai dengan M. Delta U sama dengan sigma IS delta NS sama dengan 0 S sama dengan 1 sampai dengan M. Konfigurasi dengan probabilitas maksimum diperoleh dengan memaksimalkan ln W dengan memperhatikan constraint pada persamaan 5.8 dan 5.9. Maka konfigurasi dengan probabilitas maksimum memenuhi persamaan 5.8 5.9 tadi adalah yang delta N dengan delta U, yang sigma delta NS sama dengan 0 S sama dengan 1 sampai dengan M, dan seperti itu. Konfigurasi dengan probabilitas maksimum diperoleh dengan memaksimumkan ln W dengan constraint tadi, yang menghasilkan delta ln W tambah alpha delta N tambah beta delta U sama dengan 0. Selanjutnya kita akan melakukan diferensiasi, yang akhirnya kita peroleh delta ln W sama dengan dari sigma delta GS tambah NS kurang 1 ln GS tambah NS min 1 min delta GS tambah NS kurang 1 kurang delta GS ln GS tambah delta GS kurang delta NS ln NS tambah delta NS, seperti berikut, seperti yang paling di atas ini. Setelah itu, mari kita hitung suku per suku yang terkandung dalam persamaan
dari diferensial yang saya jelaskan tadi, yang ini. Maka persamaannya tersebut ini ada 5 poin. Salah satunya delta GS tambah NS kurang 1 ln GS tambah NS min 1 sama dengan delta per delta NS GS tambah NS kurang 1 ln GS tambah NS kurang 1 delta NS, yang menghasilkan kurung kotak ln GS tambah NS kurang 1 tambah GS tambah NS kurang 1 dikali 1 per GS tambah NS kurang 1 delta NS, ln GS tambah NS kurang 1 tambah 1 ln NS. Selanjutnya delta GS tambah NS kurang 1 sama dengan delta per delta NS GS tambah NS kurang 1, delta NS sama dengan delta NS. Dan selanjutnya dari persamaan di atas kita akan dapatkan hasil sigma ln GS tambah NS kurang 1 per NS delta NS sama dengan S sama dengan 1 sampai dengan M. Karena GS lebih dari 1 tambah NS lebih dari 1, maka GS tambah NS kurang 1 sama dengan dari GS tambah NS, hingga persamaan dapat disederhanakan lebih menjadi delta ln W sama dengan sigma ln GS tambah NS per NS delta NS dari S sama dengan 1 sampai dengan M. Dan setelah itu kita substitusikan dari persamaan yang kita sebut tadi menjadi delta ln GS tambah NS per NS ditambah alpha tambah beta IS delta NS sama dengan 0 dari S sama dengan 1 sampai dengan M. Dan persamaan dan satu lagi delta ln GS tambah NS per NS delta NS tambah alpha ditambah SN alpha NS dari S sama dengan 1 sampai dengan M ditambah alpha sigma SNS S sampai dengan 1 dan sampai dengan M beta sigma ES delta NS sama dengan 0 dari S sama dengan 1 sampai dengan M. Dari kesamaan di atas dijamin bagian di dalam kurung selalu 0, yaitu ln GS tambah NS per NS tambah alpha tambah beta ES sama dengan 0, atau GS sama dengan NS eksponen kurang alpha tambah beta IS kurang 1. Dan akhirnya didapatkan ungkapan jumlah populasi pada tiap-tiap energi yang sebagai berikut, dengan NS sama dengan GS per eksponen kurang alpha kurang beta IS kurang 1. Ternyata untuk assembly boson parameter beta jumlah berbentuk beta sama dengan min 1 per kati. Dengan demikian bentuk lengkap fungsi distribusi Bose-Einstein adalah NS sama dengan GS per eksponen min alpha tambah IS per kati kurang 1. Selanjutnya kita belajar tentang parameter alpha untuk foton dan fonom. Kita perhatikan parameter alpha pada persamaan yang saya sebutkan tadi. Satu kekhususan untuk assembly foton, kuantisasi kelompok elektromagnetik dan fonom kuantisasi getaran atom dan kristal, dan ini berimplikasi pada nilai parameter alpha dalam satu kotak. Foton bisa diserap atau diciptakan oleh atom-atom yang berbeda pada dinding kotak. Akibatnya jumlah foton dalam satu assembly tidak harus tetap. Dan pada penurunan fungsi distribusi Bose-Einstein, kita telah mengasumsikan bahwa jumlah sistem dalam assembly selalu tetap, yaitu alpha n sama dengan 0. Dengan nilai ini, maka fungsi distribusi untuk sistem semacam ini menjadi ns sama dengan gs per eksponen es per kt dikurang 1. Fungsi distribusi yang diungkapkan oleh persamaan tadi akan kita pakai secara langsung ketika membahas sifat statistik buat foton dan fonom. Aplikasi tersebut kita akan bahas di selanjutnya. Dan hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.